kesempatan untuk merayakan sukacita yang luar biasa ini. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan pada malam hari ini kami para alumni dari IAKN Tarutung akan mengadakan pertemuan membahas segala hal yang boleh memberikan masukan, memberikan perkembangan buat seluruh kami alumni maupun mahasiswa IAKN Tarutung. Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh bekerja di dalam grup kami ini, sehingga grup kami ini boleh benar-benar diberkati untuk menjadi berkat buat seluruh kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Bahkan senior-senior kami yang akan memberikan materi pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang boleh berbicara, memberkati setiap lidah yang berbicara, sehingga Tuhan apa yang disampaikan boleh menjadi apa yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami para alumni boleh bersukacita mendengarkan semua yang disampaikan oleh kakak maupun abang alumni kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Pertemuan kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami Bapa, supaya kami layak di hadirat-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih itu Sondang yang sudah memimpin dalam doa, dan langsung saja kita serahkan kepada Bang Hotlan untuk memimpin acara kita pada malam hari ini. Kepada Bang Hotlan, disilakan. Baik, terima kasih rekan kami, adik kami Noe. Selamat malam, selamat Paskah buat kita semua. Yang kami hormati pengurus-pengurus alumni, kalaupun hadir, tim diberkati untuk memberkati yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pertemuan Zoom meeting kita pada saat ini. Terima kasih juga kami ucapkan buat senior-senior kami, buat rekan-rekan kami alumni STKP IAKN Tarutung. Juga salam kami juga buat adik-adik mahasiswa yang sudah berkenan meluangkan waktunya hadir di acara kita yang berbahagia ini. Juga nggak lepas kami ucapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada sahabat-sahabat kami yang boleh berkenan menjadi narasumber. Kalaupun ini agak dadakan, cuma dari semua waktu dan kesempatan yang mereka miliki, mereka mau meluangkan waktu berjumpa dengan kita. Itu saudara kami, Bobi Dawole, sama lai kami, Jocelyn Citohang. Sebelum kami serahkan, izinkan kami untuk membacakan sedikit yang perlu kami sampaikan kepada kita sekalian, kurikulum vitae atau riwayat hidup. Nanti selanjutnya kami akan serahkan sepenuhnya buat kawan-kawan kami, narasumber. Yang pertama narasumber kita yang dimintakan dalam tema aktivis mahasiswa menjadi ASN yang profesional. Agak berat memang, agak berat. Pertama itu lai kami Jocelyn Citohang, lahir di Siabok-Kabong, di Kecamatan Padlilitan, satu kampung dengan kami di Kabupaten Humbang Sundutan, tanggal 17 Maret 1982. Posisi sekarang menjabat di Sarpras SMK ya, cabang dinas pendidikan di Balige, yang artinya ini kewenangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, saudara kami, sahabat kami Bobi Dawole, yang sekarang sedang menduduki jabatan sebagai Kepala SMA 2 Alasa Nias Utara. Itu sekedar pengenalan singkat dari kami sebagai host. Selanjutnya kami harapkan nanti kepada rekan kami, Lai Jocelyn dan Bobi Dawole, untuk bisa memberikan pemaparan materi terkait dengan pengalaman-pengalaman mulai dari menjadi mahasiswa, selama mahasiswa, setelah mahasiswa, dan apa yang bisa dikorelasikan, dikaitkan
ilmu-ilmu kearifan dan segala sesuatu kebijaksanaan yang didapatkan semenjak atau didapatkan di bangku perkuliahan di STHKPN dulunya, sekarang YKN dan menuju UKN, yang bisa menjadi kebanggaan modal bagi kawan-kawan sekalian menduduki jabatan-jabatan penting sekarang ini. Depan nanti kita akan berdoa supaya jabatan ini nanti yang adalah amanah bisa menduduki amanah yang lebih tinggi lagi untuk melayani dan mengembangkan nama UKN di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terlebih lagi untuk mengenalkan sosok pribadi Kristus Yesus yang sudah memenangkan kita di hari ini. Baik Ibu Bapak, Saudara-saudara dan adik-adik kami, mahasiswa STHKPN, mohon maaf, YKN atau UKN, ini waktunya sebelum saling rebut-rebutan, kami silahkan kepada, sepertinya like kami Jocelyn Situang udah pakai batik ini, udah mantap ini, udah memang betul-betul matang sepertinya. Lagi di Pertama kantor kita, itu. oh ya, untuk menyediakan sarana prasarana untuk kebutuhan kali ini, silakan ke like kami, waktu kesempatan kami silakan untuk memperkenalkan dirinya dan menyampaikan seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Demikian Lai, silakan Lai. Ya, baik. Halo, saya sapa dulu semua. Kedengaran kan? Kedengaran. Iya. Salam Paskah dulu buat saya, Lai Hotlan, Siotang. Salam Paskah. Ya, salam Paskah untuk teman-teman semua yang mungkin juga bergabung. Senior-senior kami yang di atas Tambuk 2002, adik-adik mahasiswa, dan semua juga saudara Bobi yang dari Nias. Ini ada juga Togap Siringo-Ringo. Ini pernah juga ketemu dengan saya, pernah saya ajari ya. Oke, saya bangga sekali inisiasi daripada teman-teman, khususnya Lai Hotlan, untuk bisa mempertemukan kita dalam rapat-rapat singkat seperti ini untuk berbagi pengalaman. Jadi sebenarnya saya berat sekali menyanggupi kalau judulnya aktivis mahasiswa, karena juga rasanya jadi aktivis itu berat, tapi apapun ceritanya, mungkin Lai Hotlan juga tahu, yang sama-sama kita perjuangkan di zaman kita, yang sama-sama kita perbincangkan, kita diskusikan, ternyata menjadi kenangan indah, dan kenangan yang kita sebutkan menjadi satu prinsip yang lahir pada zaman itu. Jadi, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Jocelyn Sitohang, seperti yang disampaikan oleh host tadi. Saya lahir di salah satu sudut di bawah kaki gunung di Kecamatan Parlilitan pada 17 Maret tahun 1982. Nah, kalau perkenalan lebih lanjut, mungkin bisa kita lanjut di momen-momen berikut. Tapi yang paling penting teman-teman dan kakak senior, abang senior yang saya hormati, saya akan menyebut dan menyapa teman-teman sekalian sebagai saudara kandung satu alma mater. Saudara kandung satu alma mater. Nah, dan memang logo dan panji itulah yang menyatukan kita. Yang bisa kita bisa saling mengingat dan harus merasa saling memiliki hubungan darah, walaupun dalam hal ini darah itu adalah darah semangat yang dibangun di payung rumah YKN Tarutung, dulunya STHKPN Tarutung. Jadi untuk materi itu sebenarnya saya pikir mungkin teman-teman juga sudah tahu hal yang paling mendasar kalau disebut dengan aktivis ya, tapi ini yang sama-sama kita tahu juga, cuman kebetulan saya yang bicarakan, mungkin semua kita yang hadir sudah tahu itu. Tapi saya kembali sampaikan, saya juga kutip, aktivis itu sebenarnya adalah ibadah. Jadi yang terkesan buruk selama ini, sebagai aktivis itu dianggap orang yang suka koar-koar atau bicara di jalan ramai, tempat-tempat umum, di depan-depan gedung pemerintahan menyampaikan satu hal. Itu sebagai satu dasar daripada aktivis. Tapi pada prinsipnya,
menurut yang kami alami dulu bersama Lesai Hotlan dan Bobby ya. Halo Bung Bobby. Siap Apa pimpinan. kabar? Sehat Ya. Bang, sehat. Yang sama-sama kita diskusikan dulu itu perjuangan itu sama-sama. Dan hasilnya memang bermanfaat untuk semua, bukan pribadi. Pernah itu saya masih ingat sekali dengan Saudara Hotel, mungkin Saudari Ramsiana tidak hadir di tempat ini. Stambuk 2002, di tahun 2003, semester 3, kami itu menghadapi persoalan akademis di kampus. Ini buat adik-adik yang masih kuliah atau mungkin yang barusan tamat. Persoalannya pengelolaan akademis kurikulum yang dilaksanakan oleh rektorat itu berbeda dengan diploma 3 dan untuk strata 1. Jadi dosen yang bersangkutan menyamakan satu tempat mata kuliah yang sama yang seharusnya di tempat yang berbeda. Untuk strata 1 itu di Silakitang dan untuk diploma 3 itu di Tangsi. Jadi mungkin kebijakan itu terkesan dipaksakan, kami tidak mau diam. Saya langsung bicara dengan saudara saya ini, Lehotlan ini, sama Ramsiana dan teman-teman yang lain juga mendukung. Apa mungkin kita bisa terima keadaan seperti itu? Yang seharusnya digariskan oleh pemerintah, pihak rektorat, proses perkuliahan itu berlangsung tempat masing-masing. Jadi kami buat surat yang namanya pernyataan sikap, itu masih semester 3 loh. Kami buat pernyataan sikap tertulis dan ditandatangani oleh semua mahasiswa yang bersangkutan. Dan kalau kami menyebutnya kesilapan atau kesengajaan pun itu dari pihak rektorat, akhirnya dikembalikan kepada aturan yang sebenarnya. Strata 1 belajar di Silakitang, diploma 3 belajar di Tangsi. Jadi sepertinya kesan-kesan itu memang membuahkan hasil. Karena memang pada prinsipnya perjuangan kami untuk kepentingan daripada mahasiswa saat belajar dan tidak menjadi beban. Karena cita-cita kita bersama itu cepat tamat, perkuliahan tercapai dengan baik. Gitu. Jadi tadi juga saya sengaja ambil sedikit topiknya. Boleh saya baca ya? Kita sama-sama dengar juga, saya juga belajar ini. Siap, siap. Ada pengertian soal aktivis, boleh saya baca ya. Aktivis merupakan orang yang bergerak untuk melakukan sebuah perubahan dan memiliki wadah sebagai alat untuk mencapai tujuan perubahan tersebut. Jadi ketika pergerakan itu tidak dilabeli dengan satu goal, perubahan ke arah yang lebih baik, berarti dia bukan aktivis. Ada banyak mahasiswa yang suka menyampaikan kritik, tapi dia tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan orang lain yang mungkin satu sama dengan dia, mungkin mahasiswa. Kalau mahasiswa itu merasa kesulitan belajar, merasa kesulitan kuliahnya, tentu sebagai mahasiswa yang kritis, yang memiliki 3 tridharma perguruan tinggi, yang memahami itu, pastinya dia harus bergerak. Dia harus menyuarakan apa yang salah, apa yang hilaf, apa yang lupa diingatkan. Jadi memang aktivis itu berat. Di mana-mana pun kita boleh jadi aktivis. Tidak harus di kampus, di masyarakat juga kita boleh. Pada zaman yang sekarang ini, kalau lahir dia di organisasi-organisasi kemahasiswaan, lalu terjun di dunia sebenarnya, dia tidak bisa memberikan kritik demi kemaslahatan orang banyak, saya pikir agak kurang layak juga dia menyandang gelar mahasiswa, masyarakat terpelajar. Nah, jadi ada lagi jenis-jenisnya, tipe-tipe daripada aktivis itu ada 3 macam. Ya, untuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama, dia mahasiswa itu ada yang studi oriented, ya. Dia fokus kepada pendidikan, dia fokus kepada kuliah. Orang yang mementingkan kuliah dan kurang berminat bergabung dengan organisasi. Ada banyak kita temui juga teman-teman yang dulu di poin yang pertama ini, mereka itu sepertinya alergi dengan organisasi kemahasiswaan. Kalau disebutkan GMKI itu udah cenderung buruk. Ya, gerakan mahasiswa Kristen itu cenderung buruk. Atau disebut GMNI itu, payungnya apa? Rumahnya Bung Bobby itu dulu. Orang-orang pasti menganggap negatif, stigma negatif yang ditempel. Padahal pembelajaran-pelajaran yang sifatnya umum itu hanya kita dapat di situ. Jadi saya memang dulu boleh disebut di GMKI memang saya bukan BPC seperti Bung Hotlan ya.
hanya sebagai relawan sejati. Hanya saja teman-teman dari GMNI, dari GMKI, tak lepas komunikasi, kita juga sering, hampir tiap hari, diskusi persoalan-persoalan yang sifatnya umum, kita bicarakan itu. Jadi tidak alergi dengan organisasi. Bahkan banyak hal yang kita dapat, yang sama sekali tidak kita peroleh dari dosen yang kita sebut gelar-gelar yang sudah hebat itu ya. Mungkin kita tidak dengar itu, tapi di dunia nyata, di dunia organisasi tadi itu semua kita dapat. Lalu tipe yang kedua, dia hedonis. Ya. Yang hedonis ini mahasiswa yang mementingkan kenikmatan saja. Mungkin sebagai mahasiswa dia mau memperbaiki status lah, ya, tanda kutip ya, bisa memperbaiki gelar, atau mungkin kalau ditanya orang kabar di mana lagi kuliah, di mana lagi belajar ini. Mungkin cerita-cerita di kampus itu orang di luar tidak tahu, tapi anggapannya itu pasti hal-hal yang sudah sangat hebat dan mereka mungkin tidak memiliki itu. Kemudian ada lagi, ini yang paling penting. Orang-orang memiliki idealisme, ya. Dia berani mempertaruhkan apapun. Dia berani. Saya sangat kagum sebenarnya kalau kita dengar kabar yang barusan Mokhtar Pakpahan itu selesai perjuangan hidupnya di dunia ini. Saya pun walaupun tidak begitu kenal, tapi dari profilnya saya baca, saya juga turut sedih. Karena di zaman Soeharto, dia beberapa kali menerima ganjaran hukum dari negara, hanya karena memperjuangkan hak-hak buruh. Kalau seandainya dia memperjuangkan pribadinya, mungkin dia akan keluar dari pintu belakang atau pintu samping dan dia bawa angpau. Tapi itu tidak dilakukan dia. Nah, yang kita lihat dalam hal ini, saudara-saudara, teman-teman, khususnya adik-adik yang masih muda, bukan berarti kita harus menjadi aktivis atau senator-senator jalanan mengomentari, mengkritik setiap kebijakan pemerintah, bukan itu. Tapi minimal kepribadian, kehadiran kita di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah kelompok yang kita diami, kita bisa mengoreksi apa yang salah, apa yang kurang tepat, kita perbaiki. Dalam arti menjadi manfaat dia. Kehadiran kita itu menjadi manfaat. Jadi saya simpulkan jadi sepertinya begini. Aktivis itu memang ibadah. Kita berani mengatakan yang benar, kita berani mengatakan yang salah. Jadi tadi sengaja saya konsep sedikit ini. Dalam bahasa Batak disebut ya, maaf Bung Bobi, mungkin Bung Bobi juga mengerti nih dan teman-teman yang lain. Katanya begini, Tadaudo soldadu sian botarnya dorana katanya. Tadaudo soldadu sian botarnya dorana. Artinya pejuang itu kelihatan daripada sikapnya. Aktivis itu kelihatan daripada sikapnya. Jadi bukan hanya orang yang di senator di Senayan sana, atau mungkin depan kantor gubernur, kantor presiden itu menjadi aktivis, bukan. Mereka juga yang memberikan perhatian untuk menyikapi persoalan-persoalan yang umum. Termasuk juga masalah kampus kita ya, itu rumah kita itu yang melahirkan kita. Walaupun kita mungkin sudah jauh dari rumah itu, agaknya perlu juga aktivis yang murni di sana bermain, menyampaikan aspirasi dengan tulus. Saya sangat senang sekali mendengar terbentuknya ini pertemuan ini dan juga grup alumni IAKN Tarutung itu. Jadi harapan saya memang kita bisa sama-sama menyampaikan aspirasi yang betul-betul untuk kepentingan bersama, kepentingan umum. Sedikit lagi saya tambahkan, ada juga saya kutip dari Alkitab, mungkin kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu adalah dari si jahat. Jadi setiap perjuangan ini persoalannya. Ini persoalannya. Ketika tidak sepaham, 3 orang berangkat memperjuangkan satu masalah, mengkritisi satu masalah. Ketika 3 orang ini sejalan sampai kepada final, maka hasil dan solusi itu akan didapat. Nah, tetapi kalau salah satu orang pun yang dulunya kita rapat bersama, diskusi bersama, lalu melarikan diri, dia mungkin akan ambil kepentingan secara pribadinya. Maka hasil yang kita harapkan tidak ada, itu hanya sebatas angan-angan. Nah, jadi ada satu lagi yang kita ingat bersama Bung Bobi, Bang Otlan ya, Bung Otlan, Le.
Dulu kami pernah sebelum praktek PPL ke lapangan, memang kami diintimidasi pada saat itu. Di jurusan pendidikan agama Kristen diadakan PPL dan harus diadakan lagi yang namanya JAS. JAS ini khusus untuk PPL. Padahal JAS alma mater ada. Nah, jadi kita merasa yang dari kampung-kampung ini yang hidup pas-pasan, bawa beras dan ikan asin, makan numpang ke rumah kawan, rasanya itu berat. Memberitahukan kepada orang tua pun itu persoalan. Lalu kita diskusi sama-sama, bagaimana kita buat. Waktu itu ketua jurusan Ibu Lustani Samosir. Sehat-sehat ibu kita itu, baik ibu itu. Jadi kami sampaikan bahwa kami keberatan. Dan di situ bertiga juga sama itu Ramsiana dan Lehotlan, kami sangat keras, bubuhkan tanda tangan dan sampaikan secara tertulis. Akhirnya pihak rektorat pun menyanggupi dan program itu pengadaan JAS itu batal. Lalu ketemu dengan Ibu Lustani Samosir sebagai pembimbing saya di-kick saya. Ketemunya pada saat penulisan skripsi. Penulisan skripsi Ibu Lustani Samosir sebagai penguji. Nah, kemudian saya dihadapkan dengan persoalan itu. Tapi bukan bilang apa ya. Kalau di Stambuk 2002 itu memang keras. Skripsi itu saya tulis sendiri. Nah, jadi teman-teman, kalau masih ada mahasiswa atau adik-adik kita yang masih mahasiswa, boleh kita berjuang, tapi kuliah jangan tinggal. Harus selesai. Harus tamat dengan baik. Lalu dia sampaikan, kamu begini, kamu pembangkang dan segala macamnya. Dan pada saat pelaksanaan skripsi itu diulang. Lalu saya jawab, Bu, apapun ceritanya, skripsi ini saya selesaikan sendiri. Apapun pertanyaan berbalik, jawaban saya itu, saya bilang. Lalu datang Pak Simon Haryanja. Nah, ini yang aneh-aneh Bapak ini, tapi baik. Kalau seandainya beliau ini hidup di zaman perjanjian lama, dia ini adalah nabi. Kalau bagi saya begitu dia. Nah, lalu dia bilang, kamu kok pening-pening amat? Ngapain katanya? Saya minta nilai paling bagus, Pak, saya bilang. Harus nilai A. Oh, tidak boleh. Kamu kan bandal katanya. Kalau saya tidak dikasih nilai A, tidak boleh ada yang lain, saya bilang. Tidak boleh ada nilai A. Akhirnya datang Pak Simon dengan guyonannya. Ayo terus si tapi itu katanya udah ada pelatih Messi katanya dikasihnya nilai A. Nah, jadi bagian daripada perjuangan itu sebenarnya melekat pada pemikiran daripada kita yang dulu mengecap pendidikan mahasiswa. Jadi hal-hal yang lain juga mungkin Lehotlan bisa menceritakannya nanti. Masih banyak yang pernah kita alami bersama-sama semasa kuliah di kampus. Saya pikir itu dulu Lehotlan, nanti boleh kita berbagi lagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, mau lihat Lai. Makasih Lai. Oke. Nanti kita kulik lagi lebih dalam lagi tentang apa. Ini ke kawan kami Bob ini. Bob, ini sepertinya Lai Jocelyn ini udah memulai sesuatu hal sangat berat ini Bob untuk studi malam ini. Oke, Bang. Semana untuk ini tanpa harus membebani yang berat-berat, kami yakinlah Bobby udah mempersiapkan diri juga jauh-jauh hari untuk menyampaikan sesuatu hal terkait dengan motivasi dari pengalaman dan pergumulannya waktu mahasiswa kepada kita semua. Waktu kami dan tempat disilakan untuk Bobby. Oke, terima kasih Bang Otlan. Selamat malam buat kita semua. Abang kakak di sini ada kakak ini saya lihat juga ada Kak Serpina, Kak Yana, Bang Otlan, Bang Jocelyn. Nah, sebagian besar ini saya rasa adik-adik tingkat semua ini. Saya sapa kita kembali. Selamat malam, Horas. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Horas. Jadi saya Bobby, nama saya Bobby Abraham Daule. Saya dari Gunung Istoli, Kepulauan Nias. Saya itu kuliah di STKPN dulu namanya mulai tahun 2003 sampai 2008. 2003, jadi Bang Hotlan dan Bang Jocelyn ini masih abang Stambuk satu tingkat lah. Iya, betul. Sehari-hari sekarang ini saya kerja sebagai guru,
sekaligus juga sebagai salah satu kepala SMA negeri di Kabupaten Nias Utara. Baik teman-teman sekalian, abang kakak sekalian, sebenarnya pas di chat sama Noe dan Bang Hotline ini saya ngakak sendiri nih. Baca temanya ini aktivis, malah mikirku. Tapi ya, saya tidak mau lagi mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bang Joslin tadi tentang definisi, tentang pengertian-pengertian aktivis. Memang seperti itulah dia. Nah, di kampus dulu ya sebenarnya saya tidak terlalu jadi aktivis gitu. Istilahnya saya mencintai keduanya, saya cinta kuliah, ya cinta juga berorganisasi. Jadi kedua-duanya saya jalani. Nah, kalau pengalaman yang barangkali pengalaman menjadi aktivis sedikit lah, paling banter pernah mungkin teri-terian itu pernah diukur gara-gara ini. Bahkan pernah bareng Bang Hotlan, Bang Joslin ini bantu-bantu adik-adik tingkat yang diskors dulu di rumah bertingkat itu. Gara-gara itu pun skripsi pernah hampir terancam. Nah, tapi itulah tentang itu pengalaman 10-12 tahun yang lalu. Nah, sekarang ya, sudah alumni. Nah, sebagai alumni tentu saja saya tetap merasa bangga terhadap kampus yang pernah melahirkan dan membentuk saya seperti ini. Saya tetap berterima kasih kepada STKPN dan sekarang IAKN namanya, ya karena sudah membentuk saya menjadi pribadi yang seperti ini, yang bisa diterima oleh dunia kerja. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau boleh jujur, ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan itu sebenarnya sedikit korelasinya dengan dunia kerja. Bahkan waktu testing PNS pun enggak itu yang ditanya. Jujur saja. Betul itu. Saya tahu teman-teman yang sudah jadi ASN, yang sudah jadi PNS sini, ilmu akademik, tafsir PL, tafsir PB, hermeneutik dan segala macam itu tidak ada korelasinya, nggak paralel dengan dunia kerja kita ketika kita misalnya seperti kami dulu ketika misalnya tes jadi ASN, jadi PNS. Tapi ya syukurlah dulu keterima. Nah, tapi yang mau saya katakan, yang mau saya sampaikan, yang saya dapatkan dulu, dan ini sangat berkorelasi dengan dunia kerja saat ini bagaimana dulu kita ya, katakanlah bersosialisasi, berorganisasi di perkuliahan. Sebenarnya ini yang sangat penting, ini modal penting yang kita bawa di dunia kerja. Ilmu yang kita dapatkan di kuliah itu kan sebenarnya teori hanya sedikit. Nah, ketika kita sampai di tengah masyarakat, jadi guru, jadi ini, atau jadi apapun, saya pikir bagaimana kita dulu berorganisasi, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berbicara dengan orang banyak, dengan senior, dengan junior. Sepertinya macam-macam. Sebenarnya membentuk kita bisa diterima oleh dunia kerja. Nah, kenapa saya katakan begitu? Saya ini sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak cocok jadi kepala sekolah. Basic saya itu teologi. Saya di STKPN itu belajar teologi loh. Tapi pas tamat 2000 berapa itu, saya masuk gabung lagi Akta 4. Nah, ketika tamat Akta 4 inilah di situ saya bisa daftar jadi PNS dan diterima jadi guru. Nah, saya ngajar itu dari tahun 2009 sampai 2011 saya ngajar itu teori-teori pembelajaran yang saya dapatkan di kampus itu tidak sepenuhnya bisa saya praktikkan di dunia kerja. Nah, kemudian lebih lanjutnya lagi, ini yang dibutuhkan adalah sosok kita yang tangguh, yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara emosional. Artinya ya seperti itu tadi, kita mampu bersosialisasi, kita mampu memahami bagaimana situasi pekerjaan kita dan sebagainya. Kemudian teman-teman sekalian, saya senang dengan kegiatan-kegiatan Zoom kita seperti ini. Seharusnya memang sudah seperti ini kita bangun link. Kita alumni STKPN dan IAKN ini dulu kalau boleh jangan ada dikotomi, jangan ada pemisahan. Jangan ada yang bilang kami alumni STKPN,
Jangan ada yang bilang kami alumni IAKN. Nanti adik-adik kita 5 tahun lagi kami alumni UKN. Saya pikir kita semua lahir dari rahim yang sama. Ya. Secara akademis kita lahir dari rahim yang sama. Dan kita satu alma mater. Nah, di sini saya juga nggak tahu siapa pengurus alumni. Mudah-mudahan ada yang sudah gabung di Zoom ini. Kita bangun link. Artinya kita bangun link, kita bangun jejaring, karena satu sama lain kita bisa saling membantu. Dalam hal apa misalnya? Ya dalam hal misalnya kita memfasilitasi, ya memberitahukan misalnya bagaimana perkembangan di sini ada lowongan kerja, atau seperti ini misalnya ke depan. Kita bisa bangun link ke situ. Kita bisa bangun jejaring ke situ. Nah misalnya Noe tadi udah mulai. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke Kementerian Agama kan kita udah punya teman. Ada Noe di sana. Kalau saya mau main ke Humbang kan ada teman. Ada Bang Jocelyn. Apalagi kalau ke Bali, bentar lagi jadi kasih ini. Jadi kasih SMK ini saya rasa ini Bang Jocelyn ini. Nah, jadi link ini, jejaring ini ya memang sangat perlu dan sangat penting bagi kita selain untuk mempererat silaturahmi, mempererat hubungan persahabatan yang dulu pernah ada, jejaring alumni ini juga sangat bermanfaat untuk ya untuk kita ke depan. Nah, saya tidak tahu bagaimana, mohon maaf nanti kalau salah, kalau saya dikoreksi. Saya sering atau bahkan saya tidak tahu bagaimana, saya jarang melihat ada gebrakan dari alumni kita. Hanya kalau misalnya ada hal-hal insidentil, misalnya seperti ini, seperti yang saya lihat ini, sekarang kan kita lagi viral ini. Di Facebook sampai di sini pun saya ditanya-tanyai. Dari IAKN goes to UKN. Nah, kalau saya secara pribadi sebagai alumni dan secara pribadi, ya saya dukung kampus saya berkembang maju. Saya dukung IAKN goes to UKN. Kita sepakat. Nah, dengan catatan kan perubahan itu, transformasi itu kan tidak serta-merta. Istilah Bang Hotlan dulu kan tidak semudah membeli goreng pisang. Gitu. Nah, artinya kita sepakat misalnya IAKN goes to UKN ketika misalnya prasyaratnya sudah terpenuhi, dalam tataran analisisnya dan hal-hal lain regulasinya juga sudah terpenuhi, ya silakan. Nah, tadi saya teringat dengan, kenapa saya teringat dengan alumni? Ini yang lagi viral ini di medsos ini terkait transformasi IAKN goes to UKN ini saya melihat, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada di sini, saya melihat ada banyak teman-teman alumni sampai cakap-cakap kotor di medsos. Nah, saya pikir itu bukan gambaran alumni IAKN sebenarnya, itu sudah bicara gambaran kepentingan. Kalau sudah sampai cakap-cakap kotor, di sini kakak adik saya tanya, Bob, kenapa kamu nggak ubah foto profilmu, profil pikmu di Facebook, transformasi IAKN goes to UKN? Saya bilang saya dukung, IAKN jadi UKN saya dukung, tapi dalam konteks saya sebagai alumni. Nah, saya sebagai alumni kan jelas sudah ada pemisahan dengan kampus. Saya bukan lagi bagian internal kampus, saya bagian eksternal kampus. Tapi saya punya benang merah, saya punya benang kejiwaan yang masih belum terputus dengan kampus saya. Nah, apa yang mau saya sampaikan dengan hal ini? Saya mau misalnya, ketika kita punya gebrakan-gebrakan seperti ini, maka kita sebagai alumni, ya kita sepakat, kita satu hati, kita perjuangkan bersama, tetapi tentu saja dengan cara-cara yang elegan, santun. Nah, jangan sampai, mohon maaf kalau tidak berkenan, jangan sampai kalau misalnya kita yang alumni ini ditunggangi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di kampus IAKN itu ada konflik kepentingan. Dari dulu itu. Kita nggak bisa pungkiri. Nah, kita sebagai alumni, ya kita jangan ditunggangi. Kita perjuangkan IAKN jadi UKN. Tapi tentu saja kan dengan gaya elegan, dengan santun. Nah, itu satu hal tentang IAKN goes to UKN. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya kepada teman-teman adik-adik sekalian, kalau misalnya adik-adik datang main-main ke Pulau Nias, ke Gunung Istoli, kalau saya lagi di Gunung Istoli, kebetulan lagi di tempat, tidak apa-apa, silakan hubungi, kita sharing-sharing bareng, kita ngomong-ngomong bareng.
Di Nias ini sering teman-teman dari GMNI Taput main-main, dan kalau ada waktu kami sering main bersamanya. Inilah enaknya punya teman alumni di mana-mana. Saya itu pernah dulu ke Parapat 2 tahun lalu, dan di sana ada alumni kita itu ya kan. Saya telepon, akhirnya saya dapat mangga gratis itu 1/2 karung itu dari Parapat. Artinya apa? Ya, jangan sampai silaturahim kita sebagai sesama hanya ketika ada hal-hal yang sifatnya insidentil, tapi ada baiknya kekerabatan kita sebagai alumni ini senantiasa berlanjut, siapapun kita, dimanapun kita. Saya misalnya jadi pimpinan itu tempat kerja saya, tapi di sini bersama dengan teman-teman, saya sama dengan teman-teman, saya alumni. Bang Hotlan itu bentar lagi jadikan kemenak gitu, tapi di sini dia alumni. Kak Yana di sini, halo Kak Yana. Kak Yana ini kemarin ini saya lihat ini lagi di Medan ini lagi pelantikan pers mereka. Tapi di sini dia alumni. Iya kan Kak? Nah, jadi saya pikir itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, nggak ada persiapan ini. Jadi sekali lagi saya sapa kita semua selamat malam. Shalom. Baik, makasih rekan kami Bobby. Ini nanti sembari menunggu pertanyaan atau umpan balik dari peserta sekalian, baik dari kakak, abang, kawan-kawan maupun adik-adik mahasiswa, tolong nanti dipersiapkan jawabannya hal apa yang menguatkan kami Jocelyn sama kawan kami Bobby. Karena tadi seperti kata Bobby, itu bisa disebutkan tidak ada kuat korelasinya antara substansi pendidikan yang didapat di IAKN, STHKPN dulunya dengan dunia kerja pada saat ini. Jadi apa yang membuat Anda itu kuat menduduki jabatan sekarang? Kita nggak pernah bicara soal menjadi kepala sekolah. Banyak adik-adik, banyak alumni yang berpikir pragmatis tentunya, bahwa kan STH itu ya udah jadi pendeta, jadi guru agama. Kita dulunya nggak terpikir menjadi jurnalistik, menjadi yang ngurusi sarana prasarana, menjadi irjen, menjadi kepala sekolah, maupun menjadi di luar dunia pelayanan orang-orang teologi. Untung aja aku jadi penyuluh agama Kristen. Nah itu nanti tolong dipersiapkan kawan-kawan untuk selanjutnya bisa sharing. Sembari itu ke rekan-rekan yang lain, kami mohon partisipasi aktifnya jika memang ada yang mau direspon dari kedua narasumber kita, itu boleh tunjuk tangan atau dari kolom komentar disebutkan. Tapi izinkan kami menyapa, tadi ada disebutkan rekan kami Jocelyn, terus hilang pula dia. Oh, kawan kami Ramsiana Gultom juga sudah gabung rupanya. Boleh ditunjukkan wajahnya kawan? Karena rindu juga ini, kayak mana kompetisi PW itu. Oke, sembari itu ada yang mau kita sampaikan? Atau dilanjut? Izin. Ya, Togap Siringo ya? Ya Bang. Ya, coba disampaikan kawanku. Silakan bersuara. Terima kasih Abang kesempatan yang diberikan. Selamat malam, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Selamat Pasca. Saya Togap Siringo, asal dari Parmeduta, Lembang Asundukan, satu kampung dengan Bang Hotlan, sama dengan Bang Jocelyn yang dulu memang guru agama saya 2010. Belum kami tamat dari SMP, jadi tinggalkan Bapak
Jocelyn. Dan memang abang saya nih. Dan saya berminat kuliah di SDKPN dulu karena memang tertarik dari cara-caranya Bang Jocelyn mengajari kami. Mantap, mantap, mantap. Dan ketika saya melihat abang itu, saya langsung penes, bagus juga. Dan cara-cara mengajarnya dulu sangat mendidik. Nah, selain cara mengajarnya, ditunjukkan juga sebenarnya ide-ide kreatifnya. Karena abang itu dulu, pas mengajar kami ke sekolah, selalu bawa goni itu dan sabit untuk mengambil rumput. Oh, bukan mau menggonikan kalian, bukan ya? Oke, itulah dulu kurasa tentang perjalanan saya menuju kampus SDKPN ini. Ya, kira-kira ada yang mau disampaikan pertanyaan respon bagi yang mereka sampaikan kawan kami Togap? Ada? Sekedar respon ini, Bang. Ya, oh, terima kasih. Oke, terima kasih buat suaranya kawan kami Togap Siringo. Ini rupanya dibanggakan ini oleh kami si Jocelyn ini. Sudah gabung juga ini. Masih tetap kritik rupanya kawan kita Ramsiana Gultom ini. Oke, kami silakan ke Lay Jocelyn. Dikit lagi Bang ya, saya lanjut. Oh ya, masih ada. Silakan kawan, silakan. Nah, kemarin ada teman saya diskusi, alumni UNIMED mungkin. Ya. Akhir-akhir ini ramai ya Lai. Saya lihat di media sosial selalu diperbincangkan antara Yaken dan Untra. Sebenarnya kenapa terlalu buru-buru rupanya menuju UKN? Kan ibarat manusia kalau baru melahirkan lagi udah bermasalah itu. Atau memang ada tidak ikut kepentingan katanya. Lebih baiklah dulu semua prodi atau jurusan akreditasinya, apalagi jurusan Pak. Masa jauh-jauh guru pendidikan agama Kristen harus sertifikasi di Ambon, sementara di Tarutung ada. Itu aja lah dulu akreditasinya ditingkatkan. Kenapa sih harus buru-buru kali, nafsu kali itu untuk menjadi UKN katanya? Oh itu juga ya, saya pikir. Iya. Kira-kira tanggapannya Bang. Oh baik. Jadi seputaran IAKN goes to UKN ya. Baik, itu nanti mungkin bisa direspon karena bagian yang terintegrasi juga dengan judul kita ketika disebut aktivis, kalau bahasa Lay Jocelyn tadi menjadi pembaharu mempunyai manfaat bagi sekitar, termasuk dengan percakapan Togap Siringo dengan sahabat-sahabatnya di Parlilitan. Jadi kalau bisa merespon dari situ gimana kira-kira pandangan. Tapi sebelum sampai ke UKN nanti kita masuk ke soal yang agak substansi sebenarnya. Tadi sudah agak disinggung kawan kami si Bobby tadi. Gimana Lejos? Ada yang mau direspon di situ? Iya, terima kasih Le. Jadi kita judulnya ini diskusi ya, memberikan pandangan masing-masing dari sudut pandang yang berbeda, mungkin dengan objek yang sama yang sedang kita amati. Jadi kalau saya boleh berpendapat, ya ini pendapat saya pribadi, memang UKN dan Untara, IAKN, IAKPN, APGKPN daripada historinya yang pernah lahir di Tapanuli Utara itu menjadi figur yang seksi sekarang ini. Agaknya ada orang-orang hebat yang sedang menciumnya itu bagaikan bunga mawar. Dan mungkin akan ditanamnya itu, dan untuk dilihat-lihatnya nanti, bunga itu akan tumbuh-tumbuh lagi makin luas. Artinya, kalau saya lihat, Bupati Tapanuli Utara itu punya kepentingan. Dia nongol dan ngotot untuk mendirikan itu menjadi satu universitas dengan cara apapun. Sebenarnya, mungkin dari rencana awal, dia itu murni Untara. Dia akan mulai dari embrionya, dia akan persiapkan. Dia akan persiapkan mulai dari awal. Tapi ya ini saya praduga ya, praduga mudah-mudahan salah.
Jadi mungkin beliau berpikir dengan cara ini akan instan. Berdirilah yang namanya Universitas Negeri Tapanuli Raya. Lalu persyaratan salah satunya untuk menjadi Provinsi Tapanuli Utara, Tapanuli, boleh terpenuhi salah satu. Jadi kalau saya bilang, masuk tadi level hedon dia. Level hedonis, menyenangkan pribadi ya. Semoga saya salah itu. Hanya saja, walaupun seperti itu keadaannya, mungkin kita sudah sama-sama tahu ceritanya, bagaimana proses itu bisa terjadi sampai viral. Kalau informasi itu menurut saya dari kedua belah pihak itu tidak A1. Belum A1 itu. Apakah dia IAKN transformasi langsung menjadi UKN? Itu juga belum. Apakah IAKN itu akan dicangkok menjadi Untara dan dibaptis dia? Atau mungkin tes DNA, ganti surat keluarga kakaknya? Belum tahu juga. Hanya ini mungkin di level menengah, ini digoreng, sengaja digoreng. Motivasinya bisa macam-macam, supaya orang memberikan perhatian penuh. Dan yang kedua, yang paling saya wanti-wanti sebenarnya kepentingan yang tadi. Kepentingan itu. Hanya saja, kalau seperti saya sambung dulu yang sampaikan Bung Bobi tadi, di alumni itu sebenarnya tidak ada menggerakkan apa-apa. Kalau saya bilang tidak ada bergerak apa-apa. Hanya itu tadi, persoalan konflik kepentingan yang merajalela. Karena ketika dua orang berbicara sejalan tidak satu bahasa, ada yang mengganjal di hatinya. Mungkin dia satu orang lapar, satu kenyang. Itu. Tapi ketika semua berjuang, lalu dia ikat pinggangnya, dia lapar. Diikat pinggangnya, dia tahan, berjalan terus. Itu namanya militan. Jadi saya sepakat sekali dibuka oleh Bung Bobi tadi. Mungkin tali silaturahim ini awalnya kita bangun dengan konsep yang berbeda. UKN itu cita-cita kita harus menjadi satu kenyataan dan kebanggaan. Karena itu alumni kita, alma mater kita, rumah kita. Maka saya menyebut saudara-saudara, teman-teman, kakak semua, saudara kandungku satu alma mater. Itu sebutan bagi saya. Kerinduan saya seperti itu kira-kira. Itu dulu yang bisa saya tanggapi lah. Terima kasih. Baik. Terkait dengan IAKN goes to UKN, sepertinya agak kita belakangkan dulu, menurut hemat kita. Kita concern dulu ke substansi yang disebutkan oleh kawan-kawan tim. Sekedar informasi bagi kita, ini dimunculkan melalui entah ini program alumni atau seperti apa, tapi dikelola secara teknis oleh tim, diberkati untuk memberkati. Yang tadi disebutkan Noe, tadi ada beberapa orang yang terlibat. Kawan-kawan yang kami hormati, abang kakak yang boleh hadir, adik-adik mahasiswa yang gabung dengan kita. Ini ke narasumber ini, ke kami Jocelyn sama Bobi ini. Kalau bisa diceritakan sekarang, karena menurut hemat kami yang kami tahu, Jocelyn itu punya riwayat kepegawaian, nggak begitu lama jadi guru agama. Oh iya, boleh. Ini kayak mana ceritanya bisa connect, apalagi ke bawah sudah ya? Kok bisa ke bawah sudah nih? Pernah. Dan informasi yang kita dengar, ini juga sedang menyusun buku ini. Tolong ceritakan sebagai penguat motivasi bagi kita sekalian. Oke, baik Laiku. Terima kasih ya. Jadi saya bercerita sebenarnya apa adanya. Dari dulu di kampus, saya bukan membanggakan diri, mungkin teman-teman sudah melihatnya. Saya itu agak orangnya serius. Jadi apa yang saya pikirkan itu, kalau tidak dapat jawabannya, saya pusing. Saya berusaha itu, sampai kemana sampai dapat. Nah, jadi kalau riwayat saya sebagai pegawai negeri, teman-teman, ya, ini satu kebanggaan sekali berkat Tuhan yang saya terima. Saat itu, saya teringat almarhum ayah saya menunggu saya wisuda dan merencanakan akan menikah dengan burunya Lehotlan ini, Ibu Tonya. Ternyata ayah saya pergi duluan, tak sampai melihat saya menikah.
Nah, cukup mengganggu sebenarnya dalam keadaan emosional psikologis. Tapi begitu ujian di 2008 bulan Desember, saya hanya tinggal kesempatan 1 kali ujian. Karena di Humbang Hasundutan saya lihat senior-senior kita yang cakap-cakap di sana main. Saya mundur, saya tahu tameng saya dan pedang saya sampai di mana tajamnya. Saya pindah ke Tobasa. Banyak cerita di Tobasa lulus. Dan saya tidak tahu minta tolong sama orang supaya ditempatkan di kota. Akhirnya saya ditempatkan di pelosok paling jauh. Di pelosok paling jauh namanya di Kecamatan Borbor, perbatasan Rantau Prapat. Ya udah pasrah, syukuri apa adanya kan begitu. Tapi ternyata fasilitas dan keadaan itu tidak membuat kita nyaman. Akhirnya mungkin benih daripada yang dari kampus dulu, cari-cari informasi, cari-cari koneksi. Saya urus 1,5 tahun saya pindah. Padahal di fakta integritas saya tekan 5 tahun harus pindah, baru bisa pindah. 1,5 tahun saya pindah. Puji Tuhan terjadi. Dan pindah ke salah satu sekolah negeri di SMA di Porsea, Narumonda namanya, Kecamatan Narumonda. Pada tahun 2013. Tahun 2013 November, ketemu juga dengan abang senior kita, Guntur Hutajulu. Bang Guntur Hutajulu ini banyak sekali menyumbangkan pemikiran buat kita-kita yang kenal dengan beliau nih. Saya juga rindu ketemu dengan beliau, cuman ya kesempatan ini jarang sekali kami jumpa akhir-akhir ini. Jadi beliau ini lolos menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Toba Samosir. Pada saat itu masih jarang sekali label STH itu menduduki jabatan politis. Sangat jarang sekali. Mungkin kalaupun ada abang senior kita siapa? Bang Saud Buang Menalu yang di Pak Barat, itu setelah Bang Guntur Hutajulu. Nah, Betul. lalu Bang Guntur Hutajulu melihat dan tahu kalau saya di sini dan juga ada teman kita juga, abang tingkat Miduk Saragi. Dia juga guru. Kami dipanggil abang itu. Kalian dulu datang kemarilah. Kita ngopi-ngopi cerita segala macam gitu. Nah, baik bang, gini ya. Jumpa. Lalu ceritanya, saya pikir itu main-main. Ternyata enggak. Kau mau sama kita, sama-sama kerja katanya. Loh, saya kan sudah kerja bang. Kami dua sudah PNS, sudah guru kami. Bukan. Kalian menjadi pengelola di pengawasan pemilu, Pileg dan Pilpres 2014. 2014-2015. Jadi 2 tahapan Pileg Pilpres kami ikut. Pendek cerita kami iakan. Nah, kami iakan, selesailah. Dan memang sudah banyak kami dengar-dengar informasi, banyak belajar dari situasi itu. Undang-undang kepemiluan juga kita baca. Orang-orang, karakter daripada orang-orang yang caleg itu pun kita lihat. Ya sedikit banyaklah yang melekat di memori kita persoalan itu. Jadi saya tahun 2016 kembali lagi ke sekolah. Kembali ke sekolah mengajar. Tahun 2017 saya cari-cari jalan lagi. Kayaknya ini saya orang suka nggak betah. Tahun 2017 saya pindah ke cabang dinas pendidikan Balige. Pada saat itu tahun 2016 semua tenaga pegawai negeri, guru SMA itu, SMA SMK itu dialihkan ke provinsi. Jadi saya jalani, lalu agak ada masalah. 1 tahun saya dihalangi. Satu tahun terbengkalai, ya sudah. Saya tunggu, saya pikir. Lalu saya lanjut lagi kuliah. Saya lanjut kuliah di Universitas Simalungun. Saya ambil jurusan pendidikan, manajemen pendidikan. Nah, sebenarnya dia planologi yang dulu, S2-nya teknik sipil, tapi dia perencanaan pembangunan pendidikan. Korelasinya di situ. Akhirnya jadi 2018 SK itu keluar. Dan saya definitif menjadi staf di sana, pelaksana untuk sekarang namanya pelaksana. Jadi hal-hal dalam dunia kerja itu memang berbeda sekali. Maka saya tertarik, ini ada saya lihat buku, ini tulisan orang Jepang memang, ya boleh teman-teman lihat, berani tidak disukai katanya. Ini tulisannya si orang Jepang ini, Ichiro Koshimi.
dan Fumitake Koga katanya kan. Saya baca. Sakit leherku melihat, Bang. Kenapa sakit? Mereng aku, Bang, mereng. Oke, gini Bob ya. Artinya Bobby itu bercanda ini memang. Maksud saya di situ memang prinsip ketegasan itu, prinsip itu memang harus melekat. Bukan saya bilang saya lebih hebat ya, tapi sampai sekarang itu saya ingat. Saya ingat itu. Nah, lalu terinspirasi dengan ini. Saya banyak tantangan dalam dunia kerja. Waktu itu saya jadi guru tahun 2000, masih guru di Center Naromonda, saya ditantang. Ada LSM yang mengadu-mengadu. Loh, dia guru kok bisa ditugaskan di sana? Kok bisa nota dinas di sana katanya? Memang sih ada regulasi yang kita langgar. Saya tidak pindah permanen, tapi diperbantukan di Bawaslu. Oh, banyak yang komen LSM. Nah, ini jadi susah juga. Lalu kita hadapkan lagi dengan keadaan yang sebenarnya. Sebenarnya saya sadari saya salah di situ. Saya salah melanggar aturan, melanggar sumpah sebagai ASN. Mau tidak mau kan saya tinggalkan tempat mengajar pada saat itu. Lalu saya pikir-pikir, saya sudah di cabang dinas pendidikan Baligi kurang lebih 3 tahun. Dunia kerja itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Mungkin Bung Bobi sebagai kepala sekolah sudah melihat menghadapi beberapa orang ya. Kalau seandainya salah satu dari anggotamu itu saya, mungkin susah juga. Saya lihat tantangan di situ. Di sekolah itu beda. Beda dengan tempat yang sudah di kantoran ini. Lalu saya berpikir-pikirlah. Saya tulis itu buku. Hanya persoalannya sekarang editing. Saya sudah buat akun saya di Gramedia Debu, publishing Gramedia. Sudah saya masukkan datanya, naskahnya sudah masuk. Sudah 2 bulan belum diedit. Nah, harapan saya memang kalau saya cetak sendiri bisa. Nah, kalau cetak sendiri bisa. 100 eksemplar mungkin bagi sama teman-teman boleh. Tapi harapan saya memang kalau bisa penerbit yang menerbitkan. Biar dia itu menjadi acuan, minimal jadi referensi. Memang isinya dia berupa sebuah novel. Sudah saya tulis 285 halaman. Saya tulis sendiri. 285 halaman dengan subjudul sekitar 23 subjudul. Nah, jadi dia menceritakan sebenarnya situasi semenjak saya lahir. Kalau mungkin di umur 5 tahun, itu cerita, itu saya reka-reka. Tapi saya konfirmasi dengan orang tua di kampung, itu benar katanya. Mendekati benar. Sama dengan bereksegese itu dulu Bung Bob. Bereksegese mencari kebenaran. Ya, minimal mendekati ahli. Jadi saya tulis di situ. Itu satu, judulnya Pesan Ayah. Ya, Pesan Ayah itu sudah luas penjabarannya. Yang pasti dia berupa prinsip atau referensi untuk menjalani hidup yang keras, kehidupan yang pedas, begitu. Nah, kemudian saya sambung lagi dengan ada termin kedua, tapi belum terbit juga, salah satu pun belum. Ada namanya judulnya Negeri Bidah. Ini isinya semuanya kritik. Negeri Bidah artinya kalau dalam bahasa Batak memuka tanduk, dalam bahasa Indonesia disebut lari daripada konsep. Nah, dia bertindak sesuka hati gitu. Nah, jadi saya buat sekarang sudah 60 halaman. Saya tulis-tulis, memang agak susah juga. Boleh kita tulis, apa yang kita bicarakan ini pun kita tulis boleh, sampai beberapa halaman. Tapi sudut pandangnya dari mana? Nah, jadi tulisan pertama itu saya baca. Saya baca pertama kali 7 halaman, bosan. Saya sendiri yang bosan. Bagaimana lagi dengan orang yang membaca, saya pikir. Saya sendiri yang menulis, saya baca sampai halaman itu, saya bosan. Lalu saya ulang. Jadi dokumen tulisan tangannya pun ada. Tulisan tangan yang manual, ada itu sekitar 400 lembar. Nah, jadi saya coba-coba, yang mudah-mudahan nanti bisa jadi buku, yang minimal jadi referensi begitu. Amin, jadi, amin. Pengalaman-pengalaman kita, teman-teman, kakak abang senior, adik-adik semua, kita berbagi, tetapi sedikit banyak mungkin tersirat. Kalau saya bilang aktivis itu orang yang mau berbuat.
untuk kebutuhan orang banyak, untuk kemaslahatan orang banyak. Itu dulu, Le. Baik, Kalau makasih, ada Le. yang kurang, ya. Pertegasannya memang betul-betul harus bermanfaat ya, Le ya. Iya, Jangan betul, Le. dihindari sebisa mungkin penyebutan aktivis kalau belum dirasakan menjadi manfaat. Iya, setuju. Sepertinya itu tekanan yang Le maksudkan. Gimana Iya, kawan kami Bob? Ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, jadi kalau cerita pengalaman kerja, ya dulu 2008 saya testing jadi pendeta sekaligus testing PNS. Iya, jadi PNS sama pendeta dulu. Jadi pas testing pendeta ini saya mikir-mikir dulu. Ini cocok nggak jadi pendeta saya ini? Jangankan mau mimpin gereja, mimpin ibadah di kampus saya jarang. Bobby. Nah, jadi iya, saya mimpin ibadah di kampus jarang, Bang. Bisa ditanya anak teologi, Iya, jarang betul. itu. Nggak pernah malah sama sekali. Asal ada jadwal mimpin ibadah, saya terlambat datang gitu. Terlambat pura-pura nanti nggak ada angkot segala macam. Nah, jadi pas itu kami lagi testing pendeta, lagi orientasi lah istilahnya dulu di BNKB sini. Tiba-tiba saya diberitahu, kamu menang jadi PNS. Dan penempatan pertama saya ditempatkan di bagian paling utara Pulau Nias. Di sekolah baru dulu. Nah, 1 tahun jadi guru SMA di situ. Saya pas mekar ini Kabupaten Nias Utara, saya dijadikan staf di dinas sosial. Saya sempat di dinas sosial. Jadi staf selama kurang lebih hampir 2 tahun itu. Nah, setelah di-stafkan, ya disuruh kembali jadi guru SMA lagi, jadi guru SMK. Balik lagi jadi guru SMK sampai tahun 2016 itu. Nah, pas mau beralih ke pegawaian SMA SMK ini ke provinsi, itu 2017 saya disuruh mau jadi kepala sekolah. Mau kalau di kota aku bilang, nggak di kota ini, di hutan. Siap nggak? Ya, namanya bawahan sama pimpinan wajib siap. Jadi saya itu jadi kepala sekolah di perkampungan. Di Nias Utara ini SMA di Nias Utara, SMA SMK Nias Utara, saya satu-satunya kepala sekolah merangkap PNS tunggal di sekolah itu. Jadi hanya sendiri saya PNS. Semua bawahan saya itu guru tidak tetap. Guru tidak tetap yang GTT Dinas Pendidikan Provinsi sama GTT yang diangkat oleh ini. Itu tiap tahun saya minta itu, tolong dikasih saya CPNS, dikasih ASN, dan sebagainya. Tidak pernah. Terjadi. Tidak pernah dikasih. Terakhir kemarin ke Medan itu dibilang Pak Sekdis sama saya, pas dia lihat data, kata Pak Sekdis, ya, Bapak jago ya, cuma sendiri Bapak PNS di sekolah Bapak. Iya Pak, saya bilang, dia nggak mampu Pak. Makanya cuma sendiri dikasih saya situ, gue bilang. Nah, tapi itulah tentang itu. Nah, sebenarnya ada Pak Eli Samar kesini ya? Nggak ada ya. Jadi sebenarnya ada satu ilmu Pak Eli Samar Sitopu yang saya simpan di hati saya sampai sekarang. Dia bilang gini dulu sama saya, Bob, dimanapun kamu berada, lakukan aja yang terbaik. Selebihnya urusan Tuhan. Ya, lakukan aja yang terbaik, selebihnya urusan Tuhan. Nah, saya pun selama kurang lebih mau jalan 13 tahun jadi ASN, ya memang saya gitu aja, lakukan aja yang terbaik. Selebihnya urusan Tuhan. Sedaya mampu kita lakukan. Halo? Putus-putus ya? Sepertinya ya, Le. Atau sedang apa? Saking semangatnya rasa harunya keluar mengingat sejarah hidupnya mungkin ini. Bob ini. Gimana, Bob? Mungkin gangguan jaringan, Le. Gangguan jaringan. Iya, mungkin. Oke, Ya. sembari Boy bisa terkoneksi lagi. Halo? Halo. Ya, ada yang mau memberikan. Oke, kawan kami Ramsiana Gultom udah tunjuk tangan langsung di screen. Silakan. Selamat malam semuanya, shalom. Shalom. Luar biasa kali nih cerita nih kita apa tadi? Bobby. Bobby. Ya, luar biasa paten Bob.
proud. Lalu bisa bertahan di kondisi seperti itu, satu-satunya ASN kepada melayani di pedalaman itu sangat sekali yang sekali. Jadi memang prakteknya memang beda ketika kita kuliah dengan dunia kerja itu ibarat hanya sedikit saja ada keterikatan itu sebenarnya. Tadi bilang hanya 20% lah ada korelasi antara kuliah dengan dunia kerja. Itu mungkin banyak dialami teman-teman yang lain seperti itu. Dan akhirnya wartawan. Semalam juga saya ketemu dengan adik kita juga yang sudah jadi wartawan juga, ada di Daily wartawan SIP, keren dia. Ada Bang Ridwan ketemu semalam di Medan. Ada wartawan. Dan tapi memang untuk perempuan masih kayaknya mudah-mudahan ini bisa ditularkan ke adik-adik yang lain bahwa sebenarnya menjadi sarjana itu bukan harus sesuai dengan kerja kita yang sekarang, bukan harus begitu. Tapi bagaimana kita siap untuk melayani semua bidang pelayanan. Berbeda-beda, jadi tidak harus yang guru agama harus jadi guru agama, yang teologi harus jadi pendeta. Tapi banyak ladang Tuhan itu ada di mana-mana. Kita tinggal pilih, apakah kita menjadi penyuluh, apakah kita jadi pengajar dan keguruan, misalnya membuka PAUD. Bahkan kita bisa bekerja di kantoran. Ada juga misalnya Bang Tengki yang pertambangan, ada yang bekerja di pertambangan. Ada yang bisa jadi penyelenggara pemilu. Nah, ada yang bekerja menjadi guru. Kita semua pokoknya tinggal memilihlah di mana ladang pelayanan kita. Tidak harus sesuai dengan jurusan kita. Itu buktinya kalau kita menjadi sarjana. Menurut pada koridor bahwa kalau guru agama itu jurusan agama harus mengajarnya di sekolah atau begitu. Jadi jangan takut misalnya ketika selesai kuliah saya mau jadi apa, tinggal kita mau nggak gitu, mau nggak melihat peluang-peluang yang lain yang bisa kita kerjakan. Nah, membuka jaring lewat Zoom ini sangat bagus. Jadi teman-teman, apalagi untuk adik-adik yang sedang persiapan skripsi yang sebentar lagi atau misalnya, lihat bahwa di mana-mana aja ini sudah ada senior yang mungkin bisa berkomunikasi, minimal bisa membuka lah wacana kira-kira bagaimana ke depannya. Misalnya belum ada sekolah yang menerima jadi guru, mungkin bisa kerja Bapak. Tapi memang tadi sangat menginspirasi sekali, Sister Jocelyn sudah berbagi dengan pengalamannya, mulai jadi ASN, Staf Bawaslu, kemudian jadi sekarang di bagian cabang pendidikan provinsi, itu ya namanya ya, baru juga sudah jadi seorang penulis. Mudah-mudahan tetap konsisten, sukses sebagai penulis juga. Baru adik kita Bobby juga tadi luar biasa, setia di pedalaman, meskipun satu-satunya ASN di sana, luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Saya rasa begitu aja. Malam juga ada Noe, ada Togat, ada Kak Seripina. Malam baik semuanya. Baik, kawan kami Ramsiana, ini Direktur Bank BRI kayaknya apa ini melambai-lambai tangannya nih. Silakan Janes Pasaribu. Oke, Abangku, Bang Matlan, terima kasih memberikan kesempatan kepada kita. Menarik ya topiknya untuk malam hari ini. Kata kuncinya itu aktivis ya? Ya. Ya. Apa yang kata sama Bang Jocelyn itu menurut aku 99% benar. Dan itu juga sudah saya rasakan. Bahkan sampai kita yang aktivis untuk yang namanya berjuang untuk teman-teman, kita sering dianggap kayak kotor. Dibilang politik lah. Belum lagi kita dapat intervensi dari beberapa dosen. Kan gitu. Tapi proses itu ternyata menempa kita untuk menjadi manusia yang tangguh. Nah, itu yang mau kita sampaikan poin kepada teman-teman mahasiswa, bahwa jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik untuk kampus dan untuk orang lain.
sekalipun teman-teman itu nanti dianggap dicibir dan ada intervensi dari beberapa dosen. Tetapi ketika itu yang kamu rasakan, tanpa sadar, adik-adik mahasiswa itu sudah ditempa jadi seorang pejuang. Dan itu juga adalah dasar yang aku dapat ketika saya jadi ketua serikat mahasiswa di kampus dan juga aktivis di BMKI, melangkah di Kalimantan. Hingga saat ini yang luar daripada basic kita, keagamaan, maaf ya abang-abang saya, bukan menyombongkan diri, tapi hanya sebagai memotivasi dan kesaksian, bisa jadi terbaik dengan jurusan-jurusan yang harusnya mereka pemegangnya. Yang harus jurusan perbankan dan ekonomi, bahkan hukum. Nah, artinya apa yang mau kita sampaikan di situ, sebenarnya seperti kata kakak tadi, yang kakak Rasmi, apa kak Saudri? Kakak Yana ya, kakak Yana Gultom, bahwa sebenarnya minggu lalu sudah jelasin bahwa kita adalah seorang sarjana. Jangan langsung ditutup dengan pikiran sarjana agama yang hanya di agama. Yang sarjana itu dimanapun bisa. Di dunia pers juga, seperti banyak senior kita, yang Rituan, Kak Yana, Tulus, Harihoran, satu angkatan saya, bisa. Nah, tapi itu semua memang tidak bisa didapat kalau memang tidak pernah menjadi aktivis dulu, menurut aku. Kembali pernah saya ceritakan, banyak sarjana-sarjana itu banyak stres, banyak yang bunuh diri. Ironis, kenapa? Karena mereka itu tadi seperti kata Bang Joslin tadi, ada mahasiswa yang hanya untuk cari nama aja, cari nama untuk kuliah. Tapi setelah masuk kepada dunia nyata, dunia masyarakat, mereka bingung. Jangankan untuk jadi pekerja, melamar surat aja, buat surat nggak tahu surat lamaran, itu pertama. Yang kedua, jangankan interview dengan manajer, super security aja, menghadapi security, surat lamaran dijatuhkan kemana, dia nggak ada mental. Teman-teman, bagaimana? Kan ironis kan? Karena apa? Karena dulu dia kuliah pun juga hanya sebatas ada kelompok ya teman yang ngerjakan. Terus ada ditanya guru atau dosen, ya aja. Sifat kritisnya tidak ada. Nah, kesaksianku juga kemarin menyatakan, saya masuk di BRI, ditolak. Karena lain jurusan. Tetapi kan saya sifat kritis ada. Karena dalam, pada waktu itu kan kami lewat Deknaker. Karena di Deknaker itu penerimaan di Bank BRI semua jurusan. Bapak jangan buat diskriminasi dong. Tunjukkan dulu kalau saya tidak mampu untuk ikut berkompetisi dalam hal itu kita tes, monggo saya keluar. Tapi jangan langsung ditutup dong, nggak boleh diskriminasi. Nah, hal itu mungkin kalau saya dulu nggak ada aktivis dulu, kritis mental tidak ada itu dulu. Udah Pak ya, kalau saya ikut itu. Nah, hal ini kita buat terobosan baru kepada adik-adik juga, adik-adik mahasiswa. Dan gue tengok belakang. Adik-adik mahasiswa, dunia pekerjaan banyak masih di sana. Tapi kalau memang kita sudah ada nilai-nilai yang menjadi seorang pelayan di sekolah, di agama, tetap. Tapi jangan juga patahkan harapan orang tuamu, Anda sebagai sarjana tidak bisa ngapain. Supaya Anda bisa nanti dunia kerja, maka lakukan pelayanan dulu di dunia kampusmu atau dunia gerejamu. Mungkin itu untuk menambahi dari abang saya. Tadi udah sempurna ya, Bang Joslin. Maaf, Bang. Saya bukan masuk untuk apa. Iya, Bapak. Yang lain. Cuman hanya karena aku sangat, dari tadi aku dengar, sepertinya apa yang disampaikan Bang Joslin ini hampir dalam kehidupanku. Sampai kemarin saya pernah curhat kepada Bang Hotlan. Bang Hotlan, apa ini Bang? Aku ini kayaknya mau di DO dari kampus, kan gitu. Tapi nggak pernah ceritakan dari dosen mana, saya di DO ini. Nah, saya pernah cerita ada Bang Hotlan, ada kesaksian. Nah, dan saya jalani ketika saya waktu aksi di kampus. Ya. Dan itu memang sifat kritis saya itu setelah saya juga kenal para hampir semua abang-abang di dalam sini, orang-orang kritis juga waktu itu mengajari saya. Menurut saya terbuka. Dan dulu artinya saya tidak pernah berani. Tetapi semenjak keberanian itu menunjukkan sikap mental saya jadi petarung. Nah, itu yang saya masukkan. Jangan pernah berhenti untuk aktivis, jangan menjadi tanda kutip ya, orang kan biasa kampus itu mulai zamannya orang abang dulu ya sampai yang dulu dikatakan parpolitik negatif. Monggo dosen-dosen anti dengan itu, monggo ketika dosen-dosen anti kita kritik bukunya.
Tetapi jangan pernah lupa dengan suara kenabian kita. Itu yang selalu pernah dikatakan oleh Pak Simon Haryanja, mas saya juga. Walaupun dia memang kritisi, kan gitu. Dia paling sering kritisi, tapi dia nyuruh aku kritisi. Nah, kembali juga tadi. Jadi aku dapat nilai apa, Pak? Kamu nilai D, kamu tidak mahasiswa. Loh, kenapa, Pak? Kamu nggak sejalan dengan saya. Loh, Bapak yang ngajarin saya untuk berkicau, aku bilang gitu. Oh iya kah? Bapak laki melisi, Pak Utobo, katanya. Dari itu besok kirain, nah. Arah kepengmu, darong Pak niku. Nah, 50.000. Berbeda ada khusus. Nah, kira-kira gitu. Artinya, ternyata dosen itu menghargai sifat kritis kita. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih buat suaranya dari kawan kami, Janis Pasaribu. Nanti juga kami harapkan juga bersuara juga adik-adik kami sebagai bentuk responnya terhadap apa yang sudah disampaikan. Juga terlebih ke kakak kami, Kak Serepina. Kak Serepina, ya Kak Serepina. Ini mantan ketua senat kita nih. Tapi sebelumnya untuk menggali lebih dalam lagi terkait apa yang sudah disampaikan studi kita yang menjadi narasumber Lai Jocelyn, kebetulan lagi off kawan kita si Bobby. Saya terpikir begini, untuk mencoba merangsang kita. Kita sudah masuk ke masa era 4.0. Iya. Kita sudah masuk ke situ. Jadi dunia pekerjaan yang kita sebut tadi dunia kerja, ada yang ASN lah, ada yang wira swasta, pengusaha, jurnalistik, guru, dan ada juga yang bergerak di pekerjaan rumah tangga, pekerjaan jualan online dan sebagainya. Cuma ada satu yang sepertinya kita agak lupa dan memang itu menjadi tuntutan zaman. Bagaimana kita bisa menjawab? Kenapa kita nggak berpikir menjadi YouTuber misalnya? Kita bisa seperti ini, kita masa Atta Halilintar bisa, kita enggak? Ada enggak yang berpikir tentang situ? Aku idenya seperti ini. Kalaulah kita semua dari pangkalan data, mohon izin nanti ke dosen atau tim diberkati untuk memberkati nanti, pangkalan data mahasiswa aktif sekarang berapa banyak, alumni berapa banyak, jika kita bisa membangun akun YouTube kita masing-masing dengan itikat kerjasama, kita ada sama-sama, kenapa kita enggak mau mensubscribe? Ini datang dari No ini. Subscribe, like, dan sediakan waktu 15 menit untuk menonton masing-masing channel YouTube kita masing-masing. Kurasa tanpa harus digaji oleh negara, tapi digaji oleh YouTube untuk kesejahteraan kita pribadi. Ya, kurasa kita tergantung dengan konten, tapi kontennya jangan lari jadi mengajak orang untuk mencuri, menghakimi orang atau hal-hal yang lain di luar dari attitude dan etika Kristen yang kita pahami. Kurasa seperti itu tantangan kita di era milenial ini. Gimana tanggapan kawan-kawan atau ke narasumber atau ke kawan-kawan lah? Iya, jadi saya tambahkan sedikit lagi, teman-teman, adik-adik dan kakak semua, ya marilah kita berbagi, kita tanggapi yang disampaikan oleh Hotlan. Saya pikir itu isunya sangat menyentuh dengan dunia zaman yang sudah serba canggih sekarang. Mungkin hal-hal yang lebih bermanfaat akan bisa kita unggah di sana. Jadi saya pun kurang paham juga sih YouTuber ini apa caranya teknisnya, tapi saya lihat banyak juga teman-teman minta itu like and subscribe gitu. Nah, coba kasih tanggapannya teman-teman gitu biar agak lebih berkembang apa kita ini diskusi kita ini. Terima kasih. Halo. Noe. Ya. Izin Abang dan Kakak terkait dengan materi yang usul yang bagus sebenarnya itu untuk bagaimana penggunaan media sosial dan juga media online YouTube. Mungkin secara singkat aja, kita juga nanti ke depan akan mengundang kawan-kawan yang sudah aktif di dunia YouTube, dan dosen kita juga ada yang aktif itu Pak Boho, itu subscribernya udah banyak itu, iya, subscribernya udah banyak, saya termasuk subscribernya, karena kalau sekilas saja kalau untuk menghasilkan di YouTube itu salah satu syaratnya dia harus punya subscriber minimal 1.000 dan jam tayangnya minimal 4.000 jam.
dalam 1 tahun itu. Nah, setelah itu nanti baru bisa dikasih dimonetis sama iklan. Jadi penghasilannya nanti dapat dari iklan, kira-kira begitu. Oke. Kemudian terkait tadi yang penyampaian dari narasumber kita, itu kalau boleh jujur ini di hadapan abang dan kakak semuanya, aku tuh termasuk baru menyesal baru sekarang menyesalnya ini. Ketika membuat judul ini kemarin itu kita pikir dengan kawan-kawan, aktif mahasiswa itu kan terkait dengan organisasi di kampus ya, ataupun organisasi yang lain. Kalau aku waktu menjadi mahasiswa itu tadi yang dibilang Bang Jocelyn itu termasuk mahasiswa tipe yang pertama. Jadi pikirannya udah belajar aja, jujur aja. Jujur, ya maunya hanya belajar aja, pokoknya dapat nilai A ya udah cukup, pokoknya nggak mikirin yang lain. Karena terkait juga tadi itu kenapa? Kalau terkait dengan organisasi itu kan orangnya intinya harus berani, harus pintar ngomong, pokoknya harus idealis dan segala macam. Nah, ketika mahasiswa aku nggak punya yang kriteria untuk itu. Akhirnya aku ambil satu jalur, yaitu udah belajar aja. Akhirnya ketika begini aku menyesal juga. Kenapa dulu nggak diasah ya kemampuan untuk berorganisasi? Karena itu sangat penting sekali. Dari yang sudah disampaikan narasumber tadi, itu materi perkuliahan kita, mata pelajaran kita, mata kuliah itu ketika di dunia kerjaan nggak ada, itu jauh sekali hubungannya. Karena ketika kita di dunia profesional, orang-orang yang kita hadapi itu bahkan itu tidak seiman dengan kita. Bagaimana kita mengaktifkan iman Kristen kita di lingkungan yang tidak seiman dengan kita? Kira-kira bagaimana kita untuk bisa menjadi profesional? Dan luar biasa sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Jocelyn dengan karir yang luar biasa, pindah-pindah itu untuk pindah dari satu instansi ke instansi yang lain itu sangat berat sekali. Apalagi dengan birokrasi kita yang sedikit tidak mudah ya. Susah, tapi dengan dengan keprofesional tadi itu saya rasa apa yang sudah dikerjakan itu sangat menarik sekali. Dan juga ini Bang Jocelyn ini langsung saya tangkap aja nih. Nanti kita punya sesi juga nanti untuk sharing tentang bagaimana cara menjadi penulis buku. Nanti ketika temanya itu nanti, nanti ada tema khususnya nanti Bang. Jadi nanti semua kawan-kawan jadi Bang Hotlan jadi YouTuber, jadi nanti kita juga buat tema khususnya. Di pada malam hari ini kita konsen dengan ASN yang profesional dan juga aktivis. Ya, demikian dari saya. Saya kembalikan host. Jadi izin dulu, saya tanggapi dulu adik Noe ini. Saya tertarik sekali tuh. Sebenarnya kalau kita lihat literasi itu sebenarnya sangat penting. Kenapa nih? Ya, lanjut Bang. Halo, ya, terdengar? Ya, terdengar, lanjut. Ya. Jadi Bang, terdengar. Saya tambah ceritanya ya. Waktu saya kuliah S2 itu beruntung sekali saya. Alumni-alumni itu tidak ada yang studi banding ke luar negeri. Saya ikut ke Beijing, Tianjin University. Jadi studi bandingnya itu memahami, melihat mantap. Apa. Ya. Ini juga cerita ya, bukan satu kelebihan, bukan ya. Kebetulan aja beruntung pada saat itu. Jadi topiknya pada saat itu diberikan yang didiskusikan masalah disparitas orang kaya dengan miskin. Itu sangat tinggi rupanya di sana, Cina. Jadi kami lihat sepanjang 14 hari perjalanan tahun 2017 itu. Lalu saya lihat memang banyak yang perlu dikritisi di sana. Banyak dikritisi. Kalau seandainya kita pindahkan masyarakat di sana dengan di kampung kita ini, di desa kita ini, maka kita lebih sukses, lebih mapan secara ekonomi, sandang pangan papannya lebih hebat kita daripada mereka. Hanya satu yang menjadi concern kita di sana pada saat itu adalah orang di sana apa yang dikerjakan berhasil. Tukang kancing peniti, jual tape, tukang kait kain juga semua berhasil. Lalu ramuan-ramuan obat herbal itu juga ada sama mereka. Jadi kebetulan kita tidak pasti dengan bahasa mereka kan, melalui guide diterjemahkan. Ternyata mereka bisa menemukan obat-obatan seperti itu literasinya ada. 600 tahun sebelum Masehi mereka sudah simpan catatan-catatan pengobatan. Ada dinasti cerita mereka itu ada kalah berperang, tidak semuanya meninggal. Ada yang luka sobek, ada yang kena tikam. Jadi mereka kasih obat-obat herbal. Lalu tabibnya menulis. Mereka biasa menulis rupanya.
apa yang dilakukan ditulis, apa yang dilakukan ditulis. Yang diobatinya sembuh atau tidak sembuh itu ditulis. Jadi itu jadi referensi. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya perlu sekali kita buat membangun jiwa literasi kita. Karena apapun ceritanya, pengetahuan dan ilmu tanpa dituliskan tidak bisa diwariskan. Makanya ada satu kelompok suku mungkin, kalau saya sebutkan orang Batak itu, diskusi itu selalu dikusir. Tidak punya referensi. Dia hanya mendengarkan lisan dari nenek moyangku, dari opungku begitu. Jadi cocok sekali ini daripada Noe tadi. Kita buat nanti termin berikutnya masalah tentang penulisan, ya. Bagaimana kita menulis sebuah cerita, bagaimana kita bisa membuatnya menjadi referensi, dan kalau bisa kita kembangkan ini, saya pikir kita pun bisa terjun di dunia ini, dunia pendidikan, di dunia yang umum juga boleh. Karena semua ilmu itu tidak ada acuannya tanpa buku. Kalau hanya lisan itu namanya pesan. Tapi kalau buku itu sudah dibaca daripada minimal sekian banyak orang, lalu diakui. Ya mungkin itu juga proses jurnalis, masuk jurnal di perguruan tinggi. Setelah diakui oleh para dosen, para ahli itu kan, lalu dipatenkan, masuk di perpustakaan, masuk satu ISBN buku yang sudah layak dijadikan acuan untuk perkuliahan. Ya saya pikir kita bisa. Nah, Mantap. hanya saja ada kesempatan kita untuk mendiskusikan, mempertajamnya lebih baik begitu. Jadi itu Mantap, dulu. Le. Terima kasih, Le. Itu kayaknya Le, ini banyak nanti harus digabungkan ini dengan rekan-rekan yang lagi mengecap pendidikan magister ini. Tapi sembari ke situ, menjadi penguat juga ini. Kita juga kekurangan tokoh-tokoh, doktor, akademisi yang mau memang meluangkan waktunya untuk berbagi, menuliskan buku-bukunya. Makanya banyak kita ketinggalan daripada kawan-kawan di seberang sana. Izin Le, Jos. Ya, silakan Le. Ya. Waktu ini kami mohonkan untuk merespon dari kakak kami, Kak Sheripina. Mohon Kak, pandangan atau apa, kalau bisa menguatkan kembali Kak. Karena dari kakaknya kami kuat untuk menjalani hidup ini. Karena begitulah dia. Senior yang menguatkan junior akan punya utang untuk bakal junior selanjutnya. Izin Kak, suaranya Kak. Oke, selamat malam buat kita semua. Selamat malam Kak. Buat kita semua ya. Jadi sinyalnya agak timbul tenggelam ini ya. Jadi bagus Kak. Udah bagus sudah. Ya. Bagus Kak, aman. Saya sedang meronta-ronta. Kenapa itu Kak? Saya tulis ini apa yang mau saya bilang. Nah, jadi saya mau mengatakan ya bahwa proses itu mahal ya. Proses itu mahal. Nah, apa kita yang sekarang itu adalah proses yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, apapun itu mungkin pahit manisnya menjadi aktivis atau semacam itulah ya, istilahnya di kampus ya. Masing-masing kita mungkin sudah mengalaminya seperti apa. Tapi saya percaya bahwa itu semua merupakan proses membentuk kita menjadi seperti sekarang ya. Dan seperti yang teman-teman bilang ya, apa yang kita pelajari di kampus itu tidak langsung kita dapatkan ataupun tidak bisa langsung kita praktekkan di kehidupan nyata. Tetapi ketika kita mengikuti berbagai organisasi atau kegiatan-kegiatan di kampus itu akan membentuk kecakapan hidup bagi kita. Nah, jadi kira-kira itulah yang bisa saya berikan respon terhadap aktivitas kita sebagai aktivis ya. Nah, kemudian saya lihat di sini rata-rata semua sudah alumni ya, tidak ada lagi yang mahasiswa. Semua sudah alumni dengan berbagai macam profesi ya, dengan berbagai profesi. Jadi saya juga berharap kita semua baik senior dan junior tetap menjalin
silaturahmi ya. Kalau bisa saling tolong menolong. Kalau saya ketika kalau bertemu dibilang alumni STAKPN, langsung saya merasa seperti saudara kandung ya. Saya merasa seperti itok saya merasa seperti adik saya, seperti kakak kandung gitu. Seperti itu perasaan saya. Nah, jadi untuk itu kalau bisa kita tetap saling membantu. Seperti tadi dibilang Ito Bobby, kita bisa membentuk ini menjadi sebuah jaringan ya, jaringan yang artinya sama seperti kegiatan kita ini, diberkati untuk menjadi berkat. Artinya bahwa hidup kita akan berdampak kepada orang lain. Kemudian berikutnya teman-teman juga ini kulihat ada juga ya yang bekerja di Departemen Kemenak. Jadi kalau saya sendiri sebagai guru ya, saya guru di SMA Negeri 1 Parmaksian. Jadi ada sesuatu yang saya lihat ya, hubungan antara karena kebetulan saya pengangkatan dari pemerintah ya, pemerintah kabupaten ya pada saat itu. Dan saya merasa ada kesenjangan ya, ada kesenjangan antara Kemenak dengan guru-guru yang berasal dari pengangkatan kabupaten ya. Atau saya tidak tahu ya di tempat-tempat yang lain, tapi sudah 2 kabupaten yang saya jalani, saya merasakan ada yang tidak sinkron ya, atau kalau saya selalu bilang ya, saya sama si Jocelyn saya selalu bilang, guru agama saya ini nggak tahu ya anak siapa, saya bilang, bukan anak tiri, bukan anak kandung ya, sama Depak ya. Jadi seperti karena kita itu kalau agama kan pasti kita berada di bawah naungan Kemenak, tapi juga ada dualisme ya, kita juga tetap berada di bawah naungan provinsi. Tapi untuk naik pangkat dan sebagainya kita di provinsi. Tapi misalnya untuk sertifikasi kita di Kemenak. Nah, jadi kadang-kadang informasi yang kita dapat ini tidak tidak cepat ya. Jadi agak pelit-pelit juga orang Kemenak ini. Mana si hotline itu? Agak-agak pelit juga kasih informasi. Nah, jadi biasanya orang-orang Depak lah yang duluan tahu gitu kan. Jadi bisa di sini, karena di sini kita sudah saling berhubungan, kalian bantulah kami. Kalau ada informasi-informasi baru ya dari Kemenak, tolong diberitahu juga ya. Dan kemudian kami juga di kelompok MGMP ketika bergabung dengan adik-adik yang masih muda-muda, saya lihat juga ada juga banyak masalah yang terjadi ya, seperti masalah simpatika. Nah, sama juga kita ada dualisme ya, ada kita masuk di Dapodik, masuk juga di simpatika. Nah, jadi kadang-kadang informasi tentang simpatika ini kita kurang paham ya. Sama juga itu orang Depak itu agak pelik-pelik juga ngasih informasi. Kalau kita minta tolong juga agak susah-susah. Nah, jadi saya berharap ya di grup ini ada juga orang yang ahli ya di bidang simpatika, bisa kita sharing nanti ya. Jadi saya lihat adik-adik junior itu banyak yang belum memiliki NUPTK ya. Bahkan ada yang belum aktif di simpatika ya. Jadi kemarin saya bilang kebetulan ada si Sintong ya, Sintong Gultum, kemarin dia udah berhasil mengaktifkan simpatikanya. Jadi dia berjuang sendiri langsung ke pusat. Saya kurang tahu siapa dihubunginya di pusat gitu ya. Jadi saya bilang, ini si Sintong, dia bisa kemarin dan dia sudah bisa ngajarin ada juga adik-adik yang alumni yang lain. Saya bilang juga sama Sintong, tolong kamu bantu orang-orang ini gitu. Jadi seperti itulah ya jaringan yang mau kita bentuk, saling menolong ya, saling membantu juga kepada teman-teman yang juga sudah ada di dinas ya. Nah, saling membantu juga lah gitu. Jadi gimana naik pangkat caranya, gimana berkala gitu ya. Tetap juga saling membantu kita semua. Nah, kemudian yang kedua ya, saya melihat bahwa kalau orang-orang GMKI, GMNI, apalagi GAMKI ya,
Mereka itu pintar-pintar ya. Kalau dulu saya memang tidak ikut berorganisasi di GMK atau GMNI atau GAMKI ya. Tapi saya selalu setiap hari sama-sama dengan mereka ya, berdiskusi dengan mereka, tidur bersama dengan mereka gitu. Jadi saya suka cara berpikir mereka ya. Tapi mungkin oleh berbagai hal ya, saya tidak bisa bergabung di situ. Tapi bukan berarti kalau saya merasa mungkin saya lebih GMKI daripada anak-anak GMKI itu ya, atau saya lebih GAMKI daripada anak-anak GAMKI itu, gitu ya. Jadi artinya mereka itu jago ya dalam berretorika, dalam berpikir ya. Saya sangat senang dengan itu. Jadi kalau saya orangnya, saya lebih senang action ya. Mereka berpikir, lalu saya berusaha membuat suatu kesimpulan dari apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka perdebatkan, apa yang bisa saya lakukan, ya, apa yang bisa saya aplikasikan dalam kehidupan nyata. Itu yang selalu saya pikirkan. Nah, jadi saya juga memang agak merasa sedih juga ya, kalau saya lihat status-status teman-teman di Facebook ya, sudah banyak sekali yang berhasil ya, bahkan sudah ada yang jadi miliarder ya namanya ya. Wow. Tapi kan, iya saya lihat itu, bahkan katanya saya dengar-dengar ada yang sudah sampai punya kapal pribadi ya, ada yang sampai macam-macam lah dan sebagainya. Kemudian tapi kadang-kadang saya berpikir ya, sebagai alumni apa sih yang sudah pernah kami buat ke kampus gitu ya. Jadi ketika juga mengkritisi hal-hal yang sudah terjadi belakangan ini, saya juga berpikir ya, oh kemana alumni selama ini ya, apa yang sudah kami lakukan gitu. Tidak hanya mendukung dalam kata-kata gitu. Saya maunya kita melakukan sesuatu hal yang bisa nyata dalam perbuatan ya. Nah, jadi mungkin kalau alumni-alumni yang lain atau seperti alumni-alumni SMA lah dulu ya, tak usahlah alumni kampus ya. Kalau di sekolah kami ada alumni, mereka itu bisa menyumbangkan misalnya 1 komputer ya, atau 1 buah laptop, atau buku-buku gitu ya. Bahkan alumni dari SMA Del saja sudah banyak menyumbangkan buku ke sekolah kami ya. Alumni mereka menyumbangkan banyak buku, walaupun itu buku bekas tapi masih layak baca gitu. Jadi saya berpikir ya, untuk kedepannya mari kita diskusikan ya, apa yang bisa kita lakukan untuk kampus kita ya. Mungkin seperti itu. Halo Kak, putus-putus suaranya Kak. Putus-putus ya. Iya, jadi Halo. Iya, halo. Halo, bisa didengarkan? Bisa Kak, bisa. Mungkin jaringan nggak bagus ini. Iya, ada gangguan. Saya berpikir untuk kedepannya mari kita sama-sama ya, berpikir bersama, kemudian bertindak bersama apa yang bisa kita lakukan untuk kampus kita ya. Apakah misalnya kita bisa menyumbang buku gitu ya, ataupun menyumbang misalnya sebuah komputer atau apalah yang dibutuhkan oleh kampus gitu. Itu yang harus kita lakukan dalam tindakan nyata. Karena sedikit tambah sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Tidak harus 1 orang menyumbang 1 juta, tidak seperti itu. Tapi mungkin 10.000, 20.000, tapi kalau dikumpulkan, saya lihat kalau di pengikut alumni di Facebook itu sudah sampai hampir 4.000-an ya. Jadi saya coba hitung-hitung, kalau 50.000 aja dikumpul dari 1 orang, sudah sekian puluh juta ya. Itu bisa mungkin kita lakukan sesuatu ya untuk kampus kita. Nah, kemudian itulah dulu ya. Jadi dan sesama alumni saling membantu lah ya. Yang ada di pusat dibantulah yang di daerah ya. Apalagi tadi seperti yang dibilang adik kita Neo ya. Noe. Noe Kak, Noe. Ya, Noe. Nah, kalau bisa Dek ya, yang paling penting sekarang kan seperti yang kau bilang itu sangat penting bagi kami ya. Tapi memang itu agak susah juga ya. Gimana lah, mungkin dijapri-japri lah itu. Nah, kemudian yang paling utama adalah masalah simpatika ya, karena itu
menyangkut keberlangsungan kehidupan kita sebagai guru ya, dan masa depan guru juga. Ya. Jadi tolong dibantu teman-teman kita yang memahami simpatika juga, dan juga mungkin ada juga di antara kita yang menjadi operator sekolah ya. Jadi kalau ada masalah-masalah, bisa juga kita sharing-sharing di sini. Ya, kira-kira itulah yang bisa saya berikan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak untuk penguatan dan motivasi, termasuk juga masukan untuk berbuat lebih dari alumni untuk kampus yang kita cintai. Sebelumnya konfirmasi ke Noe dan kawan-kawan tim, kita punya waktu berapa banyak lagi nih? Kira-kira kita bisa gunakan 15 menit lagi, Bang. 15 menit lewat lah. Oke, karena ada 2 di sini, juga Sondang bisa kurasa dikasih waktu. Mohon dipakai 5 menit, Kristendo juga nanti 5 menit. Silakan ke kawan-kawan untuk nanti kita selebihnya memberikan waktu kepada narasumber kita sebagai closing statement-nya. Silakan Sondang. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sondang, saya guru di Kota Sibolga. Ini saya tertarik juga dengan yang disampaikan oleh para abang sama kakak alumni mengenai apa yang tidak semua memang apa yang kita terima di kampus itu bisa kita terapkan di lapangan, di mana tempat kita bekerja. Namun menurut saya banyak sebenarnya, tapi lebih cenderung kepada passion kita. Passion kita misalnya saya guru agama, yang saya bawakan agama. Nah, jika mungkin di dunia kerja kenyataannya banyak melenceng, misalnya tupoksi guru seperti apa, banyak di lapangan itu guru ya misalnya memberikan materi kepada anak-anak seperti itu, namun dia pergi cerita-cerita menggosip dengan guru lain di kantor atau bagaimana. Nah, di situ selaku kita dari alumni yang menunjukkan kita itu membawakan agama, jadi kita harus tunjukkan perbedaan kita dengan mereka seperti apa, dan kalau bisa ditegur baik-baik atau kasih masukan kalau bisa diperhatikanlah anak-anak yang seperti itu. Atau misalnya ada contoh lain, ada misalnya yang cuek gitu. Misalnya di sekolah saya ada itu baru CPNS dia ada itu, orangnya cuek. Nah, guru agama cuek, jadi cueknya nanti ada yang kasih masukan, kasih saran, dia kayaknya membal atau keras gitu. Nah, di situ selaku kita juga sesama alumni kan kita bisa kasih masukan kepada dia, nggak boleh lah seperti itu atau bagaimana yang baik, gimana lah caranya supaya dia bisa mengubah pola pikir dia atau sikap dia supaya lebih peduli. Nah, itu juga termasuk sumbangsi kita kepada tempat di mana tempat kita bekerja. Jadi ada banyak hal yang bisa kita berikan dari sisi positifnya apa yang sudah kita dapatkan di kampus. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua mengenai simpatika, kebetulan Kak apa tadi ya? Kak Serepina. Kak Serepina, salam kenal Kak, saya adik alumni Kakak Samuk 2007. Nah, mengenai itu banyak memang teman-teman bermasalah dengan itu karena kecuekan. Kecuekan menurut saya benar, cuek itu orang kemana daerah. Terutama dengan kami yang pengangkatan dari Kemendikbud, bukan dari Kemena. Jadi seperti ada ketimpangan di situ. Kalau bisa kasih masukan kayak di daerah saya kan baru mutasi tuh dari Serdang Bedagai ke Sibolga, udah ada setahunan lebih lah, hampir 2 tahun. Nah, yang menjadi operator di Kemena itu seringan dari yang Islam. Bahkan untuk kita yang guru-guru Kristen itu mereka pakai operator yang Islam gitu. Jadi yang saya lihat, yang saya rasakan, mereka jadinya kurang peduli karena
bukan dari mereka. Itulah menurut saya menurut pengalaman yang saya rasakan gitu. Ketika ada keperluan, sulit kita untuk untuk minta tolong kepada mereka, cuek mereka gitu. Banyak ada aja alasan yang mereka berikan, inilah itulah gitu. Jadi kalau bisa dikasihlah dari pusat ke mana pusat, kalau bisa janganlah seperti itu. Kalau bisa juga dari yang Kristen lah operatornya, supaya kita pun minta tolong, teman-teman yang lain juga minta tolong, yang untuk buat simpatika atau keperluan apa gitu atau gimana, biar cepet dia. Info dari Kemenak ini kayaknya kurang. Kemenak daerah ini kayaknya kurang. Apa-apa kita nggak dapat dari Kemenak infonya. Kita justru dapat dari luar Kemenak. Jadi sangat disayangkan kita agama, tapi Kemenak kurang sigap atau bagaimana saya kurang ngerti, kurang peduli atau gimana saya kurang ngerti. Jadi mohonlah Kemenak dari pusat juga supaya dikasih masukan sama Kemenak daerah, siapa tahu pusat yang nyampaikan daerah bisa lebih tanggap gitu. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, waktunya sedikit lagi, mengenai aktivis, yang saya lihat dan yang saya dengar, aktivis sering punya karakter agak keras, termasuk di tempat saya ini, guru agama yang jadi aktivis itu kayaknya, bukan, yang mantan aktivis atau gimana ya, waktu apa gitu, jadi agak memiliki karakter yang keras. Yang mau saya ini tanyakan atau apa ya, sama abang-abang atau kakak-kakak alumni, bagaimana tanggapan abang sama kakak mengenai itu gitu. Jadi saya kurang, kebetulan saya memang bukan aktivis waktu di kampus. Saya ini lebih kepada poin nomor 1 seperti yang disampaikan oleh Bang Jocelyn. Saya mahasiswa yang poin ke nomor 1, tidak begitu suka, lebih mengutamakan kepada studi saya gitu. Jadi makanya saya gimana ini, kita agak malu sih. Sering buat masalah jadinya. Yang mantan aktivis yang di sini, yang di Kota Sibolga, kayaknya ada beberapa yang saya tahu, nggak tahu yang saya tidak tahu, sering buat gimana ya, kurang suka jadinya dari yang lain, itu kok percuma begini-begini gitu kan, jadi kita malu gitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih adik kami Sondang. Sebelum nanti dijawab, sekalian closing statement kayaknya dari narasumber kita. Ini rekan kami, adik kami Kristendo, sepertinya hal-hal yang berkaitan dengan Kementerian Agama. Memang kapasitas Kristendo bukan menjawab itu, cuma sebagai alumni boleh di-sharingkan informasi dan perkembangan tentang apa yang sudah disampaikan. Silakan kawan kami, Do. Ya, siap. Terima kasih kepada Bang host kita. Tapi sebelumnya saya coba tes suara dulu, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Ya, sangat mendengar, Bang. Kedengaran sampai Bogor, Bro. Sampai Binjai kedengaran, sampai Binjai. Ya, yang saya hormati narasumber kita hari ini, Bang Bobi bersama Bang Jocelyn. Sebelum saya sampai ke pertanyaan, tadi ada beberapa keluh kesah atau semacam keterangan yang diberikan oleh teman-teman kita, baik dari daerah, perihal yang ada kaitannya dengan Kementerian Agama. Jadi untuk saat ini, saya sebenarnya tidak ingin langsung menjawab ke pokok pertanyaan yang ditanyakan tadi, tapi yang pertama, saya pada prinsipnya terkait informasi-informasi dari Kementerian Agama yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman, saya tidak ada menutup-tutupi, dan sebisa mungkin saya akan jawab. Jadi ini bisa mungkin teman-teman yang sudah pernah bertanya kepada saya tidak pernah menutup-nutupi atau sedikit cuek terhadap pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa saya jawab. Jadi kedepannya nanti mungkin teman-teman yang memiliki kepentingan terkait simpatika, terkait sertifikasi, terkait PPG, mungkin bisa sharing ke saya secara khusus karena memang saya menangani pendidikan menengah di Kementerian Agama. Saya sebagai staf di situ. Kemudian yang kedua, mengenai hal-hal yang dirasa kurang pada layanan Kementerian Agama daerah, beberapa
hari terakhir ini saya melihat ada beberapa aduan yang masuk ke lapor.go.id di situs Kementerian Agama, dan saya lihat memang yang berwenang untuk menanggapi pengaduan tersebut langsung membuat jawaban. Jadi saya lihat di situ, itu merupakan sebuah kesempatan bagi teman-teman semua, jika memang memiliki hal-hal yang perlu dikonsultasikan, hal-hal yang menurut teman-teman perlu ditanyakan Kementerian Agama, mungkin bisa memanfaatkan website kita di lapor.go.id, karena sampai saat ini yang saya lihat, Kementerian Agama selalu respon terhadap aduan-aduan yang masuk ke lapor.go.id. Jadi saya pikir itu saja dua hal yang menyangkut keluh kesah atau apa tadi yang ditanyakan oleh teman-teman terkait kebutuhan di Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, awalnya tadi Baik, saya mohon maaf. Siap. Do, kalau boleh nanti itu untuk sharing informasinya boleh dari nomor telepon atau dari kontak akun YouTube ya, YouTube, Facebook ya. Mohon untuk direspon juga abang kakak rekan-rekan alumni untuk informasi selanjutnya. Itu aja yang perlu dipastikan, Do. Siap Bang. Mungkin nanti supaya tidak terlalu memakan waktu yang panjang untuk sesi Zoom ini, informasi lebih lanjut mungkin saya bisa berbagi kontak kepada teman-teman semua yang membutuhkan. Tapi ini yang kedua, sini saya mohon waktu lagi kepada host kita ya, karena tadi awalnya saya ingin bertanya. Tadi kan Lanjut. Pertanyaan ini merupakan situatif saja karena ada kawan-kawan yang bertanya. Saya sini kepada Bung Joslin ya, yang merupakan ketua senat ketika saya semester pertama di STK Pentar Utung. Sekretaris ya? Oke. Iya, ketuanya Bung Hotlan. Oh iya, siap. Mohon maaf. Jadi gini, saya selalu memiliki kekaguman terhadap aktivis mahasiswa, meskipun saya sendiri sebenarnya kurang aktif dalam setiap organisasi di kampus. Saya selalu berusaha meneliti lebih jauh aktivis-aktivis mahasiswa, tidak hanya dalam konteks STK Pentar Utung, tapi sampai kepada si Adian Nabi Tepulu, Fadli Hamzah, Fadli John. Tapi saya lihat begini, idealisme seorang mahasiswa ketika masih aktif mahasiswa, padahal memegang teguh peraturan, kadangkala ketika sudah berada di luar wilayah mahasiswa, wilayah aktivis, atau katakanlah misalnya ketika dia bekerja, saya mohon maaf kalau saya salah, tapi seringkali saya melihat ada sedikit pergeseran dari idealis menjadi pelanggar peraturan. Dan saya sendiri sebenarnya pada saat ini di beberapa momen menghadapi itu, karena awalnya saya ini sebagai penyuluh non-PNS, namun berkat dari Tuhan saya ditempatkan di Kementerian Agama yang sedikit banyaknya mengurusi masalah penyuluh non-PNS tersebut. Nah, yang saya tanya kepada Bang Joslin begini, bagaimana cara Abang untuk menjaga idealisme seorang aktivis ketika mahasiswa yang teguh pada peraturan, dan itu tetap Abang pegang teguh ketika Abang ditempatkan di wilayah pekerjaan yang pada prinsipnya Abang akan menghadapi beberapa godaan atau tantangan di pekerjaan Abang. Yang terakhir mungkin saya perlu tambahkan lagi, saya masih ingat ketika saya seorang penyuluh, saya orang yang terlalu aktif untuk memprotes masalah gaji. Tapi sekarang ketika penyuluh non-PNS protes masalah gaji dan sering dihadapkan kepada saya, di beberapa kesempatan saya memang memberikan jawaban